Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih, alur cerita Teknologia ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sekalian tekan tombol hype supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Di video sebelumnya, Luka kaget setengah mati ngelihat Imperial Guard, sosok yang dia cita-citakan, bisa berbicara tanpa kepala seakan bukan manusia lagi. Setelah mengalahkan Paladin dari Holy Coride, Imperial Guard yang kemudian sadar nggak punya kepala lagi, sepertinya mengalami konslet akibat shock, sehingga tubuh full armornya menjadi non-aktif menurut Mimin. Tapi bisa jadi Mimin yang salah, dan kita akan tahu lebih jelas seiring cerita berjalan. Lanjut, di saat Luka akan pasrah menghadapi kematian, tiba-tiba Ilai datang menyelamatkannya dengan penuh kesetiakawanan. Hingga akhirnya, pesawat Aggression tiba di lokasi untuk menyelamatkan mereka. Gak berselang lama, setelah kembali ke Kekaisaran dan menyelesaikan perbaikan, Luka dipanggil ke departemen berbeda untuk interogasi. Semua pada ingin bertanya ke Luka soal kasus di mana 3 kadet dan 1 anggota Imperial Guard terbunuh. Wah, ternyata mati guys Imperial Guard-nya. Setidaknya itulah yang awalnya Luka pikirkan, tapi ternyata dia dipanggil karena alasan lain. Dan kebetulan Ilai juga bertanya ke Luka hal yang sama, yaitu artefak kubus melayang di tempat yang mereka datangi waktu itu, karena ada banyak perdebatan soal siapa pemiliknya. Jadi, siapa yang akan mengambil artefak itu? Tanya Luka penasaran. Ilai menjawab, "Kudengar mereka membentuk tim pengambil yang berisi tenaga ahli untuk kasus semacam ini sih. Masalahnya, kalau aliansi Holy Coride menolak untuk menyerahkan situs historis dan artefaknya, maka ada kemungkinan perang Akbar akan meletus. Kalau Kekaisaran harus melawan Coride nanti, udah pasti Bellato akan diuntungkan hanya dengan menonton perang ini. Itulah kenapa ada banyak sekali pertempuran kecil-kecilan terjadi sekarang." Mendengar itu, Luka cuma merespon kalau dia nggak tertarik dengan politik. Dia cuma mau melaksanakan perintah dan bertempur, karena memang itulah fungsi dari Imperial Guard. Dan terkait Imperial Guard yang tewas kehilangan kepala setelah melawan Paladin, sebenarnya Luka udah ngelapor kepada Komandan Hemilas. Tapi Komandan cuma bilang kalau itu adalah fenomena bayangan yang disebabkan oleh sinyal residu. Penjelasan yang terasa nggak masuk akal bagi Luka, karena jelas-jelas Imperial Guard bereaksi pada ucapan Luka, bahkan setelah dia mati. Luka yakin hal seperti itu bukan fenomena bayangan. Dalam hatinya Luka bilang, ada banyak pertanyaan yang belum kutemukan jawabannya. Tapi, aku nggak sebodoh itu untuk menggali informasi yang sedang ditutupi oleh markas besar. Sekejap kemudian, Luka pun udah berada di ruang kunjungan mewah yang biasanya menjadi tempat agar para kadet bisa bertemu dengan keluarga serta temannya. Berhubung Luka berasal dari panti asuhan, Luka mengira dia nggak akan pernah mengunjungi tempat ini. Dan siapa sangka, orang yang mencarinya sampai ke tempat pelatihan Imperial Guard adalah adik perempuan Cloud yang beneran cantik, bernama Lilian Ramones. Ngelihat wajah tegang Luka, Lilian malah mengaku kalau dia datang kemari bukan untuk membenci Luka atas kematian saudaranya. Karena begitu saudaranya menjadi anggota Imperial Guard, Lilian bilang kalau keluarga Ramones udah siap dengan berita duka semacam ini. Tanpa banyak basa-basi, Lilian bilang kalau dia pengen banget ketemu dengan Luka, persis seperti ucapan almarhum saudaranya. Suasana pun menjadi canggung, apalagi sewaktu Luka bertanya kenapa Lilian harus memilih dia. Lilian menjawab, "Aku yakin kamu nggak akan dirugikan atas hal ini. Kurasa banyak yang akan cemburu kepadamu." Mendengar itu Luka mengiyakan, gak ada alasan baginya untuk menolak. Lagian ini merupakan kesempatan emas bagi Luka untuk menikahi gadis dari keluarga terkemuka. Kalau dia bisa menikahi wanita bangsawan, Luka akan semakin dekat dengan tujuannya. Sehingga situasi ini akan sangat menguntungkan baginya. Tapi yang membuat Luka heran, kesempatan ini datang terlalu mudah. Too good to be true lah intinya. Makanya kemudian Luka pun bilang, "Aku akan menolaknya. Kalau begitu, sampai jumpa," kata Luka sambil beranjak pergi, ninggalin Lilian yang kaget tanpa penjelasan. Tapi sebelum Luka keluar dari ruang kunjungan, Lilian malah mengejar, lalu memegang tangan kiri Luka dengan kedua tangan, sambil bilang dengan wajah merona, "Aku pasti terburu-buru Luka. Mari kita mulai dengan teman dulu ya," kata Lilian yang kemudian langsung pergi, sambil janji kalau dia akan datang lagi. Hal itu membuat Luka serba salah, dan dia ngerasa nggak bisa kabur begitu aja dari Lilian. Gak berselang lama, kini Luka udah berada di ruang latihan fisik Aggression. Dia bertemu dengan instruktur latihan Imperial Guard yang bernama Kinuan untuk meminta pelatihan darinya.
Meski Kinuan bilang kalau Luka udah sangat kuat dalam bertarung, bahkan sangat sedikit kadet yang bisa mengalahkannya, Luka tetap aja merasa masih nggak puas. Dia ingin menjadi kadet terbaik tak terkalahkan. Setahu Luka, instruktur kadet Kinuan, meski dia kuat, dia nggak sekeras instruktur lain. Dibandingkan penjaga dan instruktur lain, Kinuan cuma menggunakan augmentasi equipment sehari-hari. Bahkan augmentasi yang baru aja Luka dapatkan, itu 10 kali lebih kuat dari milik Kinuan. Satu-satunya kelemahan Luka adalah fakta bahwa dia nggak punya augmentasi full body, sehingga membuatnya jauh lebih lemah. Menurut Luka, kalau dia nggak bisa menang melawan Kinuan, maka jangan harap sanggup melawan orang sekuat Paladin Korite. Akhirnya latih tanding pun berlangsung. Tanpa basa-basi, Luka langsung menerjang ke depan untuk melancarkan straight punch bertenaga ke arah Kinuan. Hebatnya dia mampu menangkis tinju Luka dengan mudah, cukup dengan tangkisan tangan, bahkan tanpa perlu mengubah posisi kuda-kudanya. Ngelihat prajurit pensiun terlalu mudah menangkal serangan pembuka, tanpa ragu Luka melancarkan rentetan tinju secepat kilat. Tapi itu pun masih bisa diladeni oleh Kinuan dengan satu tangannya. Makanya untuk mendobrak pertahanan Kinuan, Luka memilih untuk melompat aja demi mempersempit jarak. Dan dia pun secepat kilat menarik lengan baju kiri Kinuan, diikuti tinju bertenaga dengan tangan kiri. Tapi sebelum tinju Luka mendarat ke wajah Kinuan, tiba-tiba mata Kinuan berurat tegang, sebagai tanda kalau dia meningkatkan fokus ke titik maksimal. Dan sepersekian detik kemudian, seketika Luka terpental ke atas, melewati Kinuan yang membuatnya sangat kebingungan. Dalam hatinya Luka bilang, "Hah? Kenapa aku di udara? Enggak, aku nggak akan berhenti begitu aja," kata Luka yang mendarat dengan tangan kanan untuk melancarkan tendangan front flip ke arah punggung Kinuan. Hebatnya Kinuan menangkap tendangan kaki Luka dengan kedua tangan, lalu kemudian melemparnya dengan gerakan sederhana yang membuat mata Luka terbuka dengan lebarnya. Setelah punggung Luka mendarat dari beberapa bantingan di lantai arena, Kinuan mendekatinya dan bilang, "Kau bukan hanya gagal dalam menilai kekuatan lawanmu, tapi kau berani memikirkan hal lain saat bertarung. Kenapa kau terburu-buru begini, Luka?" Kata Kinuan kepada Luka yang masih terkaget-kaget. Apa yang sebenarnya baru aja terjadi. Dari sudut pandang Luka, harusnya serangan pertamanya mengenai dagu Kinuan. Tapi, begitu Kinuan menyentuh lengannya, tubuhnya goyah, seakan dia kehilangan kendali. Lebih tepatnya energi kinetik yang dia kirimkan ke Kinuan dikembalikan dan mengejutkan tubuhnya. "Apa yang barusan itu?" tanya Luka yang udah duduk dan masih penasaran. Kinuan menjawab, "Itu metode perlindungan diriku. Apa aku bisa mempelajarinya?" tanya Luka sekali lagi. Sambil nunjukin tangan kanannya yang bergetar, Kinuan merespon, "Bahkan setelah melihatku seperti ini, selalu ada bayaran untuk jalan pintas," kata Kinuan yang dari matanya meneteskan darah ke lantai. Setelahnya mereka berdua duduk bersila di arena, dan Kinuan jelasin kalau dia menggunakan metode bertarung yang disebut sebagai Archis Victema. Setahu Luka, nama metode bertarung itu biasanya digunakan oleh penjahat. Luka bilang, "Yang kau tunjukkan padaku itu sangat mengesankan. Harusnya diperhitungkan untuk diterapkan pada standar militer." Kinuan menjawab, "Mereka memang memperhitungkannya, tapi ada 3 masalah besar dalam Archis Victema." Dengan pintarnya Luka menebak alasannya, karena sulit dipelajari serta memberikan efek samping pada otak, seperti yang dialami oleh Kinuan. Untuk alasan ketiga sengaja Kinuan gak kasih tahu. Lagian menurut Kinuan bukan keputusan Luka mengambil risiko besar demi bertambah kuat. Luka udah menjadi sebuah aset bagi kekaisaran. Udah banyak uang yang disalurkan demi perkembangannya. Tapi karena Luka tetap bersikeras minta diajari, Kinuan yang udah mau pergi pun bilang, "Kalau begitu jawab aku, melatih metode bertarung Archis pada akhirnya akan menyebabkan masalah di otak. Bisakah kau berjanji padaku kalau kau akan berhenti menggunakannya di saat itu?" Luka yang tahu dia gak bisa berbohong pada Kinuan malah menjawab, "Aku gak bisa janji, tapi aku akan berusaha keras untuk gak menggunakannya." Jawaban itu membuat Kinuan tersenyum, dan dia pun kembali menghadap Luka, menyentuh pundaknya sambil bilang, "Aku suka kejujuranmu." Namun tiba-tiba, Kinuan mentekel kaki Luka dan membantingnya ke belakang sambil bilang, "Mulai sekarang selalu bersiap untuk serangan dariku. Dengan begitu kau akan siap untuk situasi apapun." Meski Luka lumayan kaget dengan bantingan barusan, dia senang Kinuan bersedia menjadi masternya. Udah sebulan berlalu sejak Luka berlatih dengan Kinuan setiap hari. Saking beratnya latihan, mata Luka sampai berkantong kurang tidur, yang membuat Ilai merasa khawatir saat berjalan di sampingnya.
Masalahnya Kinuan gak mengajari Luka secara spesifik karena dia mau Luka belajar sendiri dengan memperhatikannya. Belum lagi metode bertarung Arkis jauh berbeda dari apa yang udah Luka pelajari. Kebanyakan metode bertarung fokus pada mempelajari skill tertentu dan mengasahnya. Sedangkan metode bertarung Arkis fokus menggunakan semua skill yang udah Luka punya. Makanya Arkis Victema adalah algoritma bertarung superior yang menggunakan semua senjata yang udah Luka miliki untuk menciptakan metode bertarung paling efisien dalam sekejap. Bisa dibilang ini adalah cara untuk memanfaatkan otak. Kalau analoginya di dunia nyata, mungkin menurut Mimin mirip seperti Jeet Kune Do ala Bruce Lee. Oke, lanjut. Selagi terus berjalan menyusuri lorong, Eli cerita ke Luka kalau misinya sebulan ini terlalu remeh, sekedar menyingkirkan android yang rusak, layaknya misi untuk anak-anak. Tapi kemudian Luka bilang, kau nggak dapat misi menarik, pasti karena Corey berhati-hati sejak insiden waktu itu. Tapi, bukankah itu juga alasan kenapa Chief Centurion nggak ada? Enggak, bukan itu. Aku dengar beberapa hal lain dari keluargaku, jawab Eli sambil berkeringat dingin. Spontan Luka pun kaget luar biasa. Sewaktu dugaannya tentang Chief Centurion turun tangan karena ada pemberontakan, diiyakan oleh Eli. Detailnya Eli masih nggak tahu, tapi ada kelompok orang yang merencanakan pemberontakan. Mendengar itu, Luka pun merasa kesal, padahal mereka sedang perang dengan aliansi Coride. Bisa-bisanya sekarang ada idiot yang mau memulai perang saudara. Bodoh mereka, kata Luka sambil menggeram kesal. Namun Eli malah bilang, tapi jika kau menganggap masalah ini sebagai kebodohan, kau cuma akan membusuk dari dalam, Luka. Hati Luka langsung terbakar mendengar ucapan itu. Dia pun menyikut leher Eli ke dinding dengan keras sambil bilang dengan tegas, aku memperingatimu Eli. Aku bisa mengabaikan keinginanmu untuk ninggalin kekaisaran. Tapi jika kau mau menjadi musuh, aku nggak bisa membiarkanmu. Aku juga lolos ujian bakat untuk menjadi Imperial Guard. Aku hanya mengira gagasan itu akan menjadi penting untuk kekaisaran. Tenanglah Luka, kata Eli dengan tercekat, tapi masih aja tersenyum pada sahabatnya. Luka pun segera melepas tekanan sikutnya ke leher Eli, dan dia meminta jangan pernah Eli ngeluarin pernyataan yang bisa memicu kecurigaan, karena dia nggak mau ngelihat nama Eli masuk ke daftar pemberontak. Sebagai permohonan maaf, Eli janji akan mentraktir Luka di akhir pekan. Padahal Luka udah ada janji bertemu dengan seseorang. Gak berselang lama, Luka dan Kinuan pun berjalan menyusuri sektor bawah Accretion, daerah kumuh tempat asal bagi keduanya. Kebetulan udara di sektor bawah itu kotor, karena kota ini ditenagai oleh energi panas yang berasal dari magma di bawah kota, dan semua kotoran serta panas yang gak tersaring itu dilepaskan ke sektor bawah. Sewaktu Luka masih kecil, saat dia masih menghirup udara ini setiap saat, dia merasa seperti harus keluar dari tempat ini, atau akan tetap menjadi seorang pecundang seumur hidupnya. Dan jujur, Luka sangat kesal harus turun lagi ke tempat ini. Tiba-tiba Kinuan mengajak Luka masuk ke gang pasar gelap yang membuat Luka lumayan heran karena pengetahuan Kinuan sebagai orang yang udah menjadi Imperial Guard selama bertahun-tahun ternyata sangat luas soal susunan sektor bawah dibandingkan dirinya. Anehnya lagi Kinuan menyuruh Luka untuk menggunakan lengan dan kaki palsu dengan output energi rendah dalam perjalanan ini. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Tanya Luka penasaran dalam hatinya. Siapa sangka, Kinuan membawa Luka ke pintu belakang suatu tempat yang dijaga oleh dua orang. Penjaga itu menahan mereka masuk, dan ketika Kinuan bilang kalau dia pengen jumpa dengan bos tempat tersebut, padahal pas ditanya oleh penjaga, Kinuan sama sekali gak kenal dengan Alep, bos mereka. Tanpa ragu salah satu penjaga langsung menodong pistolnya ke arah kepala Kinuan. Ngelihat itu, dalam sekejap Luka men-tackle si penjaga, membanting dan menguncinya ke lantai, lalu mengambil pistolnya untuk menodong satu penjaga lagi. Si penjaga yang ketakutan terpaksa mengiyakan permintaan Kinuan, dan begitu mereka pergi untuk merawat penjaga yang cedera, Luka yang penasaran bertanya tempat apa ini sebenarnya. Sambil tersenyum Kinuan menjawab, ini adalah tempat paling seru di sepenjuru kekaisaran, Colosseum. Akhirnya Luka dan Kinuan bertemu dengan Alep di sebuah ruangan yang diawasi dua penjaga di luar. Sedangkan di dalam, Alep ditemani dua penjaga. To the point, Kinuan meminta Alep memasukkan pemuda di sampingnya ke dalam pertarungan Colosseum. Aku nggak butuh imbalan, dan nggak apa kalau dia mati juga, kata Kinuan yang membuat Luka sadar apa tujuan Samaster menyuruh dia menggunakan low output body. Alep yang kesal mendengar permintaan itu segera menjentikkan cerutunya ke arah wajah Kinuan yang untungnya ditangkap oleh Luka.
Tapi setelahnya, Alep dan dua penjaga di sampingnya langsung menodong mereka berdua. Dengan wajah kesal, Alep bilang, "Sepertinya kau salah paham. Kami nggak menerimamu karena kami mau mengabulkan permintaanmu. Kami membawamu ke tempat di mana akan mudah bagi kami untuk menyingkirkan mayat." Luka yang mendengar ucapan itu, ngerasa itu cuma gertakan omong kosong. Kalau memang Alep nggak punya maksud untuk dengerin tawaran mereka, Alep pasti udah segera menghabisi mereka sejak awal. Dari analisis Luka, di hadapan mereka ada 3 pistol yang menodong dan ada 2 anggota geng bersenjata di luar ruangan. Di dalam kepalanya Luka segera melakukan simulasi tarung, dimulai dengan menendang meja ke arah Alep yang membuat mereka terkejut. Menjebol meja itu untuk menangkap Alep sebagai tawanan sekaligus merebut pistolnya, lalu menembak kedua penjaga dengan pistol Alep. Dan begitu 2 penjaga lagi masuk ke dalam ruangan karena terkejut mendengar tembakan, Luka cuma perlu melompat ke atas untuk meng-headshot mereka berdua. Sayang simulasi itu nggak kejadian karena Kinuan bertanya pada Alep apa yang terjadi kepada pemilik Kolosium sebelumnya. Sambil merendahkan pistolnya yang diikuti 2 penjaga, Alep menjawab, "Kau kenal Torah? Dia udah meninggal karena ketahuan mencurangi pertandingan." "Ho, jadi kau menghabisi Torah dan mengambil alih Kolosium?" "Ya, ini memang sebuah bisnis yang menguntungkan sih. Kami teman lama, tapi aku nggak berencana untuk menyalahkanmu. Karena Torah pun juga menghabisi pemilik sebelumnya untuk mendapatkan posisi itu. Hal-hal seperti ini udah lumrah terjadi di jalanan," kata Kinuan yang membuat Alep lagi-lagi kesal. Dan dia pun segera berdiri dari kursinya untuk menodong kepala Kinuan dari jarak dekat, sambil bertanya dari mana Kinuan tahu semua informasi ini. Ngelihat itu, Kinuan pun bilang dengan tatapan nada intimidasi, tapi masih berusaha sopan, "Alep, kalau aku jadi kau, aku akan menurunkan pistol itu. Kalau kau nggak mau berakhir seperti Torah lagi." Seketika Alep merinding ketakutan mendengar ucapan itu, dan dia pun langsung duduk kembali di kursinya, sembari menyuruh kedua penjaga untuk menyimpan pistol mereka. Sebenarnya Alep mau aja masukin bocah di hadapannya ke dalam pertandingan. Tapi jujur dia heran, kenapa si bocah menggunakan model lengan dan kaki yang dibuat bukan untuk bertarung. Belum lagi tubuhnya masih organik, udah pasti nggak akan tahan lama. Selain itu, kalaupun dia masukin si bocah ke dalam pertandingan, Alep juga meminta Kinuan melakukan sesuatu sebagai imbalan. Kinuan yang tahu maksud Alep, dia bilang kalau dia tahu di mana Torah menyimpan berangkasnya, asalkan Alep masih punya mata Torah. "Sebenarnya berapa banyak yang kau ketahui? Aku mulai penasaran mengenai identitasmu sekarang," kata Alep pada Kinuan. Sambil tersenyum, Kinuan menjawab, "Aku cuma roh masa lalu yang gak perlu kau khawatirkan. Selain itu anak ini gak butuh perlakuan khusus apapun. Berikan aja jagoan terbaikmu untuknya," kata Kinuan menutup deal negosiasi yang membuat Luka kagum dan ingin belajar gimana Kinuan bisa mengendalikan situasi tanpa perlu menggerakkan satu otot pun. Sekejap kemudian, Luka dan Kinuan udah berada di ruang tunggu Kolosium dan pertandingan dijadwalkan akan berlangsung 2 jam lagi. Kepada Luka yang penasaran dan bertanya apa isi perangkas Torah serta apa rencana Kinuan kalau tadi sampai terjadi keributan, Kinuan menjawab, "Isinya harta karun tersembunyi yang bisa merubah hidup Alep sendiri. Sedangkan tentang keributan, nanti akan kujelaskan setelah kau menang." Kinuan pun nunjukin tablet yang menampilkan lawan Luka nanti yang bernama Gabriel si Tinju Baja. Sosok tersebut termasuk orang-orang idiot Kolosium yang menggunakan modifikasi ilegal sampai mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Tapi Kinuan memperingatkan kalau Luka akan mati sekali tinju dengan augmentasi tubuh output rendah yang dia gunakan sekarang. Kinuan bilang, "Ingat apa yang kukatakan padamu tentang fundamental dari cara bertarung Arkis. Berpuaslah dengan apa yang kau miliki. Jadilah seperti air. Air gak pernah kalah, cuma bentuknya aja yang berubah. Kau punya potensi asli. Aku udah mengamatimu sejak kau berhasil memantulkan peluru tanpa ballistic predictor. Aku lumayan kaget saat kau memintaku untuk mengajarimu. Sebagai orang yang bertalenta, kau datang ke orang yang tepat," kata Kinuan memberikan pujian yang seperti biasa Luka gak senang mendengarnya. Tapi Luka malah tersenyum meski berkeringat tegang saat Kinuan bilang kalau bisa aja ini kali terakhirnya dia bertemu dengan Luka. Akhirnya Luka pun dipanggil masuk ke ring Kolosium oleh MC pertandingan. Dengan sengaja MC mengejek Luka yang berani menantang Gabriel si Tinju Baja pada pertarungan pertama sebagai bocah tengik yang masih bau ingus bernama Good Boy. Sehingga semua penonton ikut mengejek Luka habis-habisan, bahkan gak sabar ngelihat kehancurannya. Ngelihat gak ada satupun penonton mendukungnya, Luka bilang dalam hati, "Nafsu gelap manusia untuk melihat daging dan gore makhluk lainnya. Ya, nafsu seperti itulah yang mendorongku masuk ke dalam ring. Mereka pasti mau melihat anggota badanku dirobek dan wajahku dimutilasi. Boleh juga, justru bagus. Aku bisa merasakannya." Aku akhirnya kembali pulang
"Gimana kabar kalian dasar pecundang-pecundang bajingan?" kata Luka yang udah berjalan memasuki ring dan udah gak sabar membuat para pecundang terbungkam ngelihat atraksinya. Kita flashback dulu ke masa kecil Luka. Kenapa dia sangat ingin lepas dari sektor bawah? Waktu itu di masa kecil, Luka nggak pernah merasa kenyang. Pejabat kekaisaran akan berkunjung 2 kali sebulan untuk memberi pasokan makanan. Tapi direktur panti asuhan selalu menjual setengahnya untuk mempertebal dompet sendiri. Makanya anak-anak panti asuhan sering kelaparan. Meski begitu, Luka nggak pernah berhenti berlatih. Dia membaca semua buku yang udah berdebu, serta mengangkat barbel berkarat untuk memperkuat ototnya. Gegara itu, anak-anak satu panti asuhan mencoba membulinya. Ngapain Luka habisin kekuatan untuk latihan fisik, padahal nanti akan lapar lagi. Tapi kemudian, justru dengan latihan fisik itulah, Luka menjadi yang terkuat di panti asuhan dan merebut makanan dari anak-anak lain sepuasnya yang dia mau. Bahkan saat masih anak-anak, Luka udah tahu hukum alam dunia dengan sangat baik. Yang kuat memakan yang lemah, jadi udah sewajarnya orang kuat kenyang dan orang lemah kelaparan. Di saat anak-anak pecundang cuma bisa merengek dan menangis menghadapi ketidakadilan dunia, di usia 12 tahun Luka melakukan uji kompetensi kedua dan berhasil masuk daftar calon anggota Imperial Guard. Di usianya 15 tahun, Luka secara resmi menjadi calon anggota Imperial Guard, ninggalin anak-anak pecundang terdiam kehilangan kata-kata. Sejak mengikuti latihan Imperial Guard, Luka udah melupakan waktunya di tempat ini. Luka nggak menyangka, dia harus kembali ke tempat ini untuk membungkam para pecundang di sini sekali lagi. Akhirnya Gabriel datang ke atas ring dengan sorakan semua penonton yang mendukungnya. Ngelihat lawannya berbadan kecil, Gabriel pun bilang, "Aku harus melawan bocah ingusan begini?" Ale pasti sedang mabuk hari ini. "Yah, aku nggak peduli selama aku dibayar," kata Gabriel yang begitu percaya diri akan menang mudah hari ini. Luka sendiri yang memperhatikan Gabriel si tinju baja dengan mata mekanik. Dia tahu semua bagian tubuh Gabriel berasal dari berbagai macam manufaktur. Tapi parahnya mengabaikan integritas struktur tubuhnya. Kelihatan jelas bagi Luka, tulang belakang Gabriel bengkok karena tekanan dari modifikasinya. Belum lagi kulit yang bergesekan dengan logam modifikasinya terus terbakar. Luka yakin Gabriel nggak bisa tidur tanpa obat penenang. Meski begitu, Luka tahu Gabriel kuat karena tubuhnya dimodifikasi habis-habisan seperti ini. Setelah MC alias Alep sendiri membuka pertandingan, para penonton makin bersorak gembira karena akan ngelihat pembantaian bocah sebentar lagi. Luka sendiri tahu, tubuh Gabriel yang ditujukan untuk bertempur melawan dirinya yang menggunakan organ tubuh non-tempur. Itu artinya, Luka akan mati kalau sampai terkena satu aja pukulan Gabriel. Dan seketika, Gabriel pun menerjang dan mengambil inisiatif serangan awal dengan tinju berat kanannya. Memang Luka bisa menghindari tinju itu dengan side step kecil ke samping. Tapi dentuman tinju kanan Gabriel ke lantai benar-benar bergemuruh seisi koloseum. Luka pun segera melancarkan counter dengan tendangan tinggi yang mengenai wajah Gabriel dengan telak. Tapi tendangan itu nggak berasa oleh Gabriel. Dia bahkan mengejek tendangan macam apa itu barusan. Padahal kalau Luka menggunakan augmentasi tubuh seperti biasanya, udah pasti kepala Gabriel hancur gak bersisa sekarang. Pertandingan pun dilanjutkan dengan Gabriel melepaskan rentetan serangan tinju berat mematikan yang makin sulit Luka hindari karena ring koloseum yang sempit. Dengan terus-terusan menghadapi serangan mematikan, sedangkan serangannya sendiri gak berasa. Belum lagi para penonton gak berhenti mengejeknya. Justru Luka makin kepikiran apa yang sebenarnya Kinuan inginkan dengan membawanya kemari. Sambil mengingat nasihat Kinuan tentang berpuas diri dengan apa yang dimiliki, Luka bilang dalam hatinya, "Kinuan mengambil organ tubuhku, tapi dia membiarkanku menggunakan mata mekanik. Itu artinya, dia nggak mengharapkanku untuk mengalahkan Gabriel dengan kekuatan belaka. Menerima apa adanya, teknik tempur Arkis itu berfokus pada pemanfaatan potensi seseorang sampai batasnya." Seketika, saat Gabriel kembali melancarkan tinjuan maut, dengan mata mekaniknya Luka ngelihat pukulan Gabriel yang bagaikan tembakan meriam. Getaran kecil di bahunya adalah pelatuknya, tatapan matanya adalah laras senapannya, dan jangkauan lengannya adalah jarak tembaknya. Dibandingkan senjata sungguhan, pukulan Gabriel jelas lebih lambat dan arahnya sangatlah jelas. Ngelihat Luka mendapat pencerahan, tepat saat pukulan Gabriel tinggal beberapa sentimeter lagi dari wajahnya, Kinuan pun tersenyum mengagumi kejeniusan anak didiknya itu. Dalam hatinya Kinuan bilang, "Luka, kau berhasil menguasai teknik tempur Arkis dengan bakatmu sendiri. Tunjukkan potensimu sekarang," kata Kinuan sambil ngelihat Luka mampu menghindari rentetan tinju Gabriel secara sempurna, cukup dengan gerakan minimal.
Gabriel pun terlihat mulai kelelahan akibat terus-menerus melancarkan serangan tinju sejak tadi. Sehingga para penonton mulai marah-marah. Kok bisa Gabriel mulai kalah melawan anak kecil? Luka sendiri yang otaknya udah bekerja sampai titik maksimal, mulai merasakan konsentrasinya lebih jernih, bahkan mampu memprediksi gerakan lawan. Apa aku bisa melakukan itu sekarang? Kata Luka dalam hati, sambil membayangkan bantingan yang pernah dia terima dari Kinuan. Persis saat Gabriel kembali melancarkan pukulan maut, Luka menyentuh lengan baja itu dengan tangannya. Alih-alih melawan kekuatan serangan secara frontal, Luka membiarkan tangannya mengalir seperti air. Lalu dengan satu gerakan lembut tapi presisi, Luka memanfaatkan momentum sang raksasa untuk melempar serangan tangannya keluar jalur. Dan kebetulan karena Luka juga menekan titik tumpul lutut lawannya, tanpa sadar Gabriel jatuh berputar ke depan, kehilangan keseimbangan. Momentum kejatuhan Gabriel yang berbobot berat pun langsung Luka manfaatkan. Dia melancarkan tendangan lutut tinggi ke arah pipi Gabriel yang damage-nya naik pesat akibat bobot tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya Gabriel terpental dahsyat ke belakang tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ngelihat itu Luka pun tertawa dan tersenyum lebar karena sekarang dia tahu gimana Kinuan mengalahkannya saat latih tanding waktu itu. Gabriel yang segera bangkit berdiri dan gak terima Luka mulai mendominasi pertarungan. Dia pun bilang dengan urat kepala yang udah bangkit, "Aku gak tahu trik kotor apa yang baru aja kau gunakan, tapi serangan-serangan kecilmu ini gak mempan melawanku," kata Gabriel sambil melepaskan jet dash lengan kiri untuk melancarkan straight punch terbaiknya. Serangan itu memang sangat kuat dan cepat, tapi Luka mampu menghindarinya secara nyaris sambil tersenyum lebar, sehingga serangan itu cuma bisa sedikit menyayat pipi kanannya. Saat tangan kiri Gabriel tersangkut di dinding akibat serangan terkuatnya sendiri, Luka segera menyentuh dagu Gabriel sambil bilang, "Kau pikir seranganku gak bisa melukaimu, bukan? Kalau kekuatanku kurang, aku tinggal menambalnya dengan hal lain." Tiba-tiba Luka melompat dengan kaki menjulang ke atas sambil mengunci kepala dan dagu Gabriel dengan kedua tangannya. Lalu saat Luka menjatuhkan tubuhnya sendiri ke bawah, seketika kepala Gabriel ikut berputar dengan sadis, mematahkan lehernya, hingga dia pun jatuh terjerembab hilang kesadaran ke atas lantai ring Kolosium. Spontan para penonton yang dari tadi gak berhenti mengejek Luka terdiam merinding ngeri dengan mata yang terbuka lebar ngelihat apa yang barusan Luka tunjukkan. Luka yang kemudian menatap mereka dengan mata kiri yang meneteskan darah, tersenyum puas dan bilang dalam hatinya, "Ya, kalian bisa terus menonton sambil menunggu kematianku di sana. Aku akan terus naik sampai ucapan kalian gak akan bisa menjangkauku." Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus kelanjutan alur cerita teknologi ya, hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.